Pada era transformasi digital seperti sekarang, perguruan tinggi membutuhkan sistem monitoring dosen yang lebih efektif dan efisien. Namun monitoring yang dilakukan secara manual masih sering menimbulkan beberapa masalah, seperti proses yang lambat, kurang akurat, dan data yang tidak terintegritas. Dosen sendiri memiliki peran penting dalam tridharma perguruan tinggi. Yang pertama, pendidikan, kedua, penelitian, dan yang terakhir, pengabdian masyarakat. Karena itu diperlukan sistem yang mampu memantau aktivitas dosen secara lebih baik. Melalui perkembangan teknologi, dibutuhkan sistem yang bersifat real-time, transparan, terintegritas, dan adaptif. Namun, di sini juga ada permasalahan yang sering muncul, yaitu presensi yang kurang optimal, evaluasi yang belum menyeluruh, data yang terpisah-pisah, serta pengambilan keputusan yang masih lambat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini membahas pengembangan sistem monitoring dosen berbasis sosioteknikal dengan pendekatan computational thinking. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan computational thinking dalam pengembangan sistem monitoring dosen berbasis sosioteknikal. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep computational thinking, menganalisis socio-technical framework, mengidentifikasi algoritma sistem, lalu menilai kelebihan dan keterbatasan sistem, serta memberikan rekomendasi pengembangan sistem ke depannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep computational thinking. Computational thinking adalah metode berpikir logis dan terstruktur dalam menyelesaikan masalah kompleks dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Adapun komponen computational thinking, yang pertama, dekomposisi. Itu mengubah sistem menjadi presensi, evaluasi mahasiswa, penelitian, pengabdian, dan dashboard. Yang kedua, pengenalan pola. Sistem mengenali pola itu seperti dosen terlambat, penurunan kinerja, dan produktivitas rendah. Yang ketiga, abstraksi. Itu menyederhanakan data menjadi KPI, seperti kehadiran, skor evaluasi, dan jumlah publikasi. Yang terakhir, algoritma itu merancang sistem otomatis seperti input, validasi, analisis, dan output laporan. Selanjutnya, socio-technical framework. Yang pertama, komponen teknis itu ada database, cloud system, AI, machine learning, dan LMS integration. Yang kedua, komponen sosial, itu ada dosen, mahasiswa, admin, dan pimpinan kampus. Yang terakhir, itu ada kebijakan institusi privasi. Itu ada human centered design, organizational fit, sustainability, security, dan user acceptance. Selanjutnya ada rancangan sistem, yaitu ada input presensi dosen, terus jadwal pengajar, penelitian, pengabdian, evaluasi mahasiswa. Selanjutnya ada proses, validasi data, pengelolaan, otomatis, analisis performa, prediksi tren. Selanjutnya juga ada output, ada dashboard, monitoring, laporan evaluasi, rekomendasi peningkatan, notifikasi otomatis. Selanjutnya ada algoritma yang digunakan, yaitu rule-based system. Isinya ada evaluasi administratif, presensi, PKD. Selanjutnya ada machine learning. Itu isinya prediksi performa, identifikasi resiko. Selanjutnya ada data mining, isinya analisis pola produktivitas, lalu evaluasi tren akademik. Dan satu lagi decision support system, yaitu membantu kebijakan institut. Selanjutnya ada kelebihan dan keterbatasan sistem. Kelebihannya yaitu memonitoring real time, efisiensi tinggi,
akuransi evaluasi, integritas data, pengambilan keputusan yang cepat, meningkatkan mutu akademik, objektivitas penilaian. Terus ada keterbatasan sistem, yaitu ada resistensi pengguna, biaya implementasi, keamanan data, kebutuhan pelatihan, kompleksitas integritas, ketergantungan teknologi, adaptasi budaya digital. Hasil analisis jurnal yang pertama ada temuan terdiri dari sistem monitoring meningkatkan efisiensi tata kelola akademik, lalu socio-technical approach meningkatkan penerimaan pengguna, AI memperkuat analitik prediktif, dashboard membantu pengambilan keputusan. Lalu yang gap terdiri dari privasi data, user adoption, integrasi sosial, pengembangan AI adaptif. Terus, literatur menunjukkan pentingnya keseimbangan teknologi dan manusia. Ya, lalu di slide selanjutnya ada rekomendasi, integrasi AI dan prediktif analitik, peningkatan keamanan data, pelatihan pengguna, dashboard user-friendly, integrasi LMS atau ERP, lalu evaluasi berkala, dan penyesuaian budaya organisasi. Yang terakhir ada kesimpulan, CT efektif untuk merancang sistem monitoring dosen, socio-technical framework, meningkatkan keberhasilan implementasi, sistem digital meningkatkan efektivitas, transparansi, mutu akademik, keputusan ST, REDGIS. Inti teknologi plus manusia plus organisasi sama dengan sistem monitoring dosen yang optimal.